Karena itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban. Itu dalam konteks yang saya tanya legal standing jangan ngacung kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau ada putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda ini bodoh. Anda pengacara pindah surat kuasa pada Yusuf Kala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya aja nggak ada. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap ya. Surat kuasa. Harus dihadirkan surat kuasa. Dasar negara itu adalah bagian dari negara. Gimana? Kami hadir di undang-undangnya mana bos? Surat kuasa. Saya meluruskan tadi ya, soal daluarsa. Sylvester sedang kita cari saat ini. Yang jelas tim Kejari Jakarta Selatan sedang memonitor terhadap perjalanan yang bersangkutan. Kalau memang ada, bisa laksanakan eksekusi. Apabila dalam proses penindakan terhadap Sylvester terdapat penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penjemputan paksa tanpa status DPO, maka tindakan-tindakan tersebut berpotensi melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Buron Kejaksaan Agung hingga kini belum menemukan Sylvester Matutina. Komisaris BUMN itu hingga kini masih bersembunyi. Meski tahun sudah berganti tapi Sylvester belum juga dieksekusi. Lantas sampai kapan perburuan Sylvester akan berakhir? Bersama saya Diandra Mukni, inilah Interupsi. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan 4 narasumber. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum sekaligus pengacara TPUA Ahmad Kozinudin. Bagaimana? Pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan. Bagaimana kabarnya Bang Kozin? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Selanjutnya ada Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Alhamdulillah, sehat. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada Ketum Pro Gibran sekaligus sahabat Sylvester, Firdaus Oyobo. Ya. Bagaimana kabarnya? Kelihatannya tahu nih keberadaan Sylvester di mana? Sylvester ada. Nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya ada Presiden Petisi Ahli Bang Pitra Romadhoni. Apa kabarnya Bang Pitra? Kabar baik Mbak Diandra. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, tadi juga kita ke Bang Dawas. Tadi dibilang Sylvester ada. Ada di mana Bang? Ada di keluarganya ada. Ada di keluarganya. Yang jelas nggak di saya kan gitu. Kalau nggak ada. Di Jakarta. Nggak tahu. Dimana? Pokoknya ada di keluarganya kan gitu. Tapi kan Abang sebagai seorang sahabat gitu pernah berkomunikasi tidak selama ini? Beberapa kali pernah. Dalam waktu dekat? Ya beberapa kali pernah. Beberapa kali pernah. Tapi tahu keberadaan di mana? Nggak tahu keberadaannya. Itu kan tugasnya para penegak hukum. Oke. Saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, ini kan sampai sekarang belum dieksekusi. Padahal juga tahun sudah berganti. Tapi hingga kini belum diketahui gitu Sylvester ada di mana. Baik Mbak Diandra. Saya sih nggak masuk kepada di mana Sylvester berada. Tapi saya berbicara hari ini selaku praktisi hukum terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Sylvester hari ini. Nah, kita ketahui Mbak Diandra bahwasanya Sylvester ini kan telah dijatuhi pidana dengan vonis 311 KUH pidana ya. Dan dahulunya itu dakwaan jaksa penuntut umum itu terkait dengan 310 dan 311 terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah.
Nah, saya melihat dalam putusan tersebut juga terdapat putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Sylvester. Karena saya lihat dari syarat formil saja itu sudah menyalahi prosedur yang ada. Baik. Ya, di mana kita lihat ini kan konteks persoalan dalam kasus Sylvester ini adalah pencemaran nama baik. Baik. Ya, fitnah katanya terhadap Pak Yusuf Kalla. Berarti kan yang menjadi korban di sini adalah Yusuf Kalla. Oke. Nah, padahal kita ketahui dalam putusan tersebut ya dan dalam perkara tersebut pelapornya bukan Yusuf Kalla, Tapi keluarganya. keluarganya. Ya. Ini adalah delik aduan, Mbak Diandra. Oke. Ya, seharusnya pelapornya itu adalah korban langsung. Oke. Korban langsung siapa ya? Pak Yusuf Kallanya. Oke. Gak bisa, ya orang lain contohnya nih. Firdaus Oibowo pemilik uranium katanya kan gitu, difitnah dicemarkan, terus yang melapor itu Tetangganya. nanti tetangganya kan gitu, terus yang dihina dia, itu kan nggak matching gitu loh. Artinya yang bersangkutan langsung. Yes, karena apa? Karena itu merupakan delik aduan absolut, ya, betul. di mana kasus pencemaran nama baik, fitnah, ya, itu masuk dalam kategori siapa yang dirugikan. Oke. Masa orang yang tidak dirugikan melapor, terus yang dirugikan itu tidak melapor. Oke. Nah, saya melihat ini adalah ketidakadilan juga dalam putusan tersebut, sehingga wajar saja Baik, Sylvester baik, untuk melakukan Bang Fitra. perlawanan gitu. Bang Hosidudin, minta tanggapan ini kan tadi dibilangnya ini merupakan delik aduan absolut. Mesti Yusuf Kallanya sendiri yang melaporkan. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya semua argumen tadi tidak relevan dan tidak penting lagi untuk dibahas. Karena ini kan sudah putusan. Enggak, yang mana tidak relevan dan tidak penting. Jangan Anda merasa penting gitu loh. Anda seolah-olah menganggap omongan saya ini tidak penting. Anda jangan merasa hebat di sini. Gitu loh. Baik, Ya, Anda telah menjustifikasi bahwasanya keterangan saya itu tidak penting. Ini interupsi. Saya akan tegaskan. interupsi seperti itu. Oke, moderator, Justru apakah saya seharusnya diberi Anda itu kesempatan jangan untuk merendahkan menyampaikan? statement orang lain. Kalau saya diberi Kalau Anda kesempatan, maka beropini, saya akan silakan lanjutkan. Anda beropini, Kalau tidak, tapi saya tunggu Anda dulu. jangan Karena dia tidak punya kepentingan, bukan pihak Sylvester, bukan juga korban, bukan juga pihak, dan tidak punya legal standing untuk bicara tentang putusan, karena putusan itu sudah diputus, tinggal eksekusi. Saya lanjutkan. Harap tenang Bang Fitra, kita Kalau beri proses itu kesempatan masih di terlebih dahulu. penyelidikan, Mari saya penyidikan, putusan tingkat pertama, oke lah, masih relevan untuk kita pertimbangkan. Tapi juga tidak kita ambil keputusan berdasarkan pertimbangan itu. Ini sudah putusan, sudah inkrah 2019. Bahkan judul ini sebenarnya kurang lengkap. Tahun sudah berganti. Sylvester tidak kunjung dieksekusi. Apakah menunggu Jokowi dibui? Mungkin begitu lebih tepatnya. Jadi begini, konstruksi hukumnya. Konstruksi hukumnya adalah bahwa saat Joko Widodo menuduh kami ada orang besar itu tidak terbukti. Dan ketika Sylvester Matutina sampai hari ini sudah sejak 2019 tidak dieksekusi, itu mengindikasikan kuat ada orang besar yang kemudian bisa membuat Kejaksaan Agung menjadi lemah tidak berdaya. Saya masih bisa memberikan permakluman kepada Jaksa Agung kalau kondisinya seperti korban yang ada di Aceh yang mengangkat bendera putih. Karena itu berarti sudah overmark. Kondisi genting yang di luar kendali. Tapi hari ini Jaksa Agung, institusi kejaksaan masih sehat, tidak ada bencana, tidak ada serangan Amerika ke negara kita yang membuat Jaksa Agung harus fokus menyelamatkan kepala negara dan tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kemarin pernyataan dari kejaksaan itu sangat menyedihkan. Itu kan pernyataan yang kalah. Kenapa baru hari ini dibentuk tim untuk membantu? Kenapa tidak sebelumnya? Ini kronologisnya ya, 31 Juli 2025 yang lalu kami yang bersurat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kenapa? Dasarnya adalah saudara Sylvester Matutina dalam berbagai perdebatan tentang ijazah palsu selalu menyerang klien kami akan masuk penjara. Ternyata dia sudah dieksekusi, sudah diputus inkrah tapi belum dieksekusi. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada negara kita, apakah yang oleh Yusril Izzah Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dinyatakan bahwa KUHP dan KUHP baru itu adalah tanda berakhirnya era kolonial. Tapi ternyata hari ini kolonialisme dalam pengertian tidak ada kesetaraan ya, warga negara di hadapan hukum itu sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Apa sih hebatnya Sylvester Matutina? Kenapa seorang Yusuf Kalla yang dia menjadi wakil presiden pun dicemarkan oleh saudara Sylvester Matutina sampai hari ini negara tidak berdaya untuk mengeksekusi seorang sebiji Sylvester Matutina. Oke, Bang Hosidudin, terima kasih. Boleh, silakan Pak. Jadi begini, terima kasih Mbak. Kalau kita dengerin omongan Ahmad Khoirudin ini kan udah kayak air mancur gitu. Jadi nggak ada ujung pangkalnya gitu. Kalau saya orang hukum ini berdasarkan undang-undang, pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP. Jadi di dalam pasal 193 KUHP, seorang hakim itu bisa saja tidak menahan seorang terpidana apabila
analisa-analisa yuridis yang dia dapati di dalam fakta persidangan itu membuat keyakinan dia kurang penuh. Sehingga ya saya bilang tadi, ketika pelapornya bukan Pak Yusuf Kalla, sehingga menjadi hakim itu menjadi ragu. Di pasal 193 ditambah lagi pasal 84 KUHP yang membuat masa kadaluarsa perkara tersebut. Kalau seandainya pada saat itu Sylvester Matutina tidak ditahan oleh kejaksaan melalui putusan pengadilan, itu bukan kesalahan Sylvester Matutina. Tetapi yang melanggar kode etik itu adalah jaksa penuntut umum. Yang dicari itu jaksa penuntut umumnya pada saat itu, bukan Sylvester Matutinanya. Sylvester Matutinanya oleh undang-undang dianggap telah menjalankan hukuman karena kelalaian daripada maladministrasi yang dilakukan oleh seorang jaksa. Jadi artinya di sini kita nggak usah Sylvester Matutina ini konstruksi hukumnya kita harus tahu. Ada KUHP, ada KUHP. Jadi kalau asal ngerocos-rocos ini kita kayak vokalis tahu bulat, Mbak. Jadi Ahmad Khoirudin kayak vokalis tahu bulat. Kita langsung. Jadi kalau berbicara itu nggak pakai pasal gitu loh. Kita langsung tanya aja ke pakar hukum ya. Prof. Suparji, bagaimana? Ya, pertama memang dalam proses penegakan hukum itu harus memperhatikan 3 hal. Substansi, prosedur, dan kewenangan. Substansi yang baik dengan cara yang tidak benar dilakukan oleh yang tidak berwenang itu menjadi salah proses hukum. Jadi Pak Presiden, Pak Sekjen sudah mengatakan bahwa memang betul untuk delik aduan absolut bahwa korbanlah yang secara langsung harus melaporkan, harus mengadukan. Contoh dulu Pak SBY, Pak Jokowi sebagai korban langsung. Tetapi poin ketiga adalah bahwa untuk menguji proses prosedur tadi itu ada mekanismenya melalui mekanisme pra-peradilan. Seandainya penetapan tersangka itu adalah tidak sah secara hukum. Nah sekarang faktanya adalah sudah inkrah. Dan kita menemukan berbagai argumentasi, tadi Bang Firdaus tadi menggunakan pasal 78, 84 KUHP lama, 124 KUHP yang baru soal daluarsa. Di mana daluarsanya dihitung katanya sudah berakhir karena 84 ayat 3. Tetapi sebetulnya kalau kita menggunakan 7884 daluarsanya adalah 16 tahun. Karena sepertiga dari 12 tahun. Itu sehingga kemudian dalil daluarsa menjadi terbantahkan. Pada sisi yang lain bahwa ada keganjilan proses hukum bermaksud mengajukan peninjauan kembali. Pada waktu itu di Jakarta Selatan sudah dibuka sidang PK. Tetapi bahwa aturannya prinsipal harus hadir. Tetapi ternyata tidak hadir. Sehingga akhirnya menjadi gugur. Dan yang ketiga bahwa katanya sudah dimaafkan oleh Pak Yusuf Kalla. Sehingga kemudian akhirnya dianggap tidak perlu menjalani eksekusi. Jadi alasan-alasan itulah yang kemudian kita temukan. Bagaimana kemudian tidak menjalani eksekusi. Nah pada sisi yang lain tentunya kita kan negara hukum. Bahwa ada perbuatan hukum, ada pertanggungjawaban hukum, dan ada putusan hukum. Makanya itu harus dilaksanakan. Jadi maka untuk itu, meskipun ini adalah sudah terlambat, saya kira apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk tim pencari tadi itu adalah patut diapresiasi. Namun demikian bahwa yang terpenting adalah bagaimana semuanya berada dalam koridor hukum. Seandainya penangkapan, DPO tidak boleh secara sewenang-wenang. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat Profesor. Gimana? Karena masa kadaluarsa itu tidak bisa digeneralisir sampai 16 tahun. Karena ada klasifikasinya. Ada masa kadaluarsa di bawah 3 tahun, ancaman hukuman di bawah 3 tahun berapa. Ada masa kadaluarsa 3 tahun ke atas, ancaman hukuman 3 tahun ke atas berapa. Ada masa kadaluarsa karena melakukan tindak pidana yang berat gitu kan. Jadi masa kadaluarsa itu ada spesifikasi, ada klasifikasinya. Nggak bisa digeneralisir 16 tahun Pak Profesor. Ya ada betul, pasal 79, saya 77. jelaskan tadi, betul. Ya. 78 itu daluarsa penuntutan. 84 itu daluarsa untuk eksekusi. Ada pasal 77, 79 KUHP yang perlu ditelisik lagi oleh Pak Profesor. Iya, bagaimana konteksnya daluarsa tadi itu? Ya, masa daluarsa itu ada tidak bisa digeneralisir. Jadi tidak bisa digeneralisir. Ada klasifikasinya gitu. Pak Profesor. Jadi terkait dengan Sylvester Matutina Pak Profesor. Jadi beliau ini hanya dipidana dengan hukuman 1,6 tahun. Artinya di sini dia masuk memenuhi unsur dalam pasal 84 tadi.
84, 77 dan 79. Jadi coba Bapak baca lagi ya tentang klasifikasi Karena tersebut. hitungnya itu bukan vonisnya, tapi ancaman maksimum dari Administrasi hukum dari mulai laporan ancaman polisi. maksimum pasal Itu 311 12 4 tahun. tahun. Dari P1 Makanya sampai profesor P53. sebutkan masuk Oke. klasifikasi 16 tahun tahun ditambah administrasi. 12 tahun Tiganya sepertiga menjadi gitu loh. Administrasi dari mulai 16 P1 sampai P53 sampai ke PK. Udahlah. Itu semuanya sudah dimulai. Jangan Jadi menyombongkan artinya kebodohan lah, dihitung malu dari- kita. Tidak bodoh, saya orang pinter Ahmad Kojiri. Jadi gini. Ya, menurut dari kamu administrasi pinter. hukum itu dimulai dari P1, lapor polisi. Dari mulai lapor malah polisi administrasi kemana-mana berjalan. lagi itu. Ya. Bang Khoni sendiri Jadi gimana begini, menurutnya? saya setuju dengan yang Bang Firdaus Ibu-ibu. Ini memang persoalannya bukan Sylvester. Sylvester mah dia penjahat. Penjahat itu kalau udah vonis gimana caranya? Nyari selamat. Tapi sayangnya hari ini di Republik ini penjahat pun punya sahabat. Penjahat pun ada yang bela. Nah, yang saya persoalkan adalah Jaksa Agung. Apa kerja negara? Kita sudah bayar pajak, kita sudah kasih sumber daya, ya kita kasih fasilitas, kita kasih kewenangan. Kalau itu tidak bisa dilakukan oleh kami yang hanya bisa bersuara melalui interupsi, bersuara melalui media, oke. Tapi ini Jaksa Agung loh, bahkan sudah ada perintah. Dan kami sudah kirim surat bukan hanya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya kirim surat kepada Jaksa Agung, saya kirim surat kepada Jam Intel, saya kirim surat kepada Jamwas. Jam Intel itu harusnya nyari di mana Sylvester. Bukan saat ini Jam Intelnya Reda Matufanim malah ikut prosesnya di PIK 2, ikut hadir dalam CSR-nya PIK 2. Cari Sylvester Matutina, itu baru kerja Jam Intel. Dan kepada Jaksa Agung, kalau anak buah nggak becos, pecat. Malu saudara sudah mengatakan suruh tangkap, sampai hari ini tidak ditangkap-tangkap. Memang benar, salahnya bukan di Sylvester Matutina. Bang Fitra, tanggapannya gimana? Betul, dia melarikan diri, berupaya untuk tidak bisa diskusi. Ya, yang pertama saya mengapresiasi kejaksaan ya, karena bagaimanapun juga kejaksaan profesional dalam menjalankan tugasnya. 2019 sampai hari ini kok profesional. Itu kerjaan. Kejaksaan Agung hari ini bekerja dengan baik Tunggu dan dulu, mereka Pak. tidak Versi menangkap Matutina Sylvester karena ada Matutina dan undang-undang. sahabatnya yang memang Karena ingin ada undang-undangnya, menghargai ada yang dan tidak menghargai hukum dan tidak menghargai Anda itu hukum. kenapa harus pakai dasi? Anda tuh pakai daster, pakai daster. Harusnya jadi pakai daster. Harusnya Anda pakai daster ke sini, jangan pakai Oke, dasi. jadi ketidakprofesionalan Jaksa Agung jadi Kejaksaan Agung itu kita hari akan ini jawab di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Luar biasa. Anda kembali di Interupsi pemirsa, kita lanjutkan kembali. Bang Fitra tadi sempat menyinggung soal ketidakprofesionalan Jaksa Agung. Tadi kita sempat membahas. Tanggapannya? Oke, saya kira Jaksa Agung sudah profesional ya. Bagaimanapun ceritanya, kami selaku praktisi hukum sangat menghormati ya para penegak hukum kita, karena ini merupakan caturwangsa penegak hukum juga. Terus saya sependapat juga dengan pandangan Prof. Supardi tadi yang mengatakan pasal 84 ayat 3 itu kalau kita berkaca itu pasti kasusnya sudah daluarsa. Ya itu memang harus daluarsa sesuai dengan pandangan daripada Prof. Supardi. Karena memang kasus ini sudah daluarsa, Jaksa Agung dan Kejaksaan juga ragu-ragu dalam melaksanakan eksekusi terhadap Sylvester. Ya, ini merupakan suatu penghormatan hukum juga yang harus dihormati oleh Kejaksaan agar memang mempedomani aturan yang berlaku dalam pasal 84 KUH pidana tadi. Dan kalau memang di KUH pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 142 itu mengatur terkait dengan daluarsa tersebut. Nah, saya tidak akan menyalahkan Kejaksaan karena Kejaksaan kita lihat telah profesional dalam hal melaksanakan kerjanya baik dari penuntutan dan lain-lainnya. Tapi yang saya sangat sayangkan itu ketika syarat formil yang dilakukan oleh keluarga Pak SBY ini mungkin mereka belum ada konsultasi ataupun hal-hal lainnya kepada Pak JK untuk melaporkan ini seharusnya siapa sendiri gitu kan. Tapi publik mempertanyakan loh Bang. Ya. Kok Kejaksaan seperti belum beraksi gitu, hanya Saya wacana melihat aja. bahwasannya kasus ini ya dari kasus adanya problem politik ya. Karena kalau kita pelajari barang bukti yang diajukan oleh pelapor ini adalah bukti screenshot daripada media pers loh. Bayangin, karena kan undang-undang pers ini kan dilindungi oleh undang-undang pers ya. Jadi kalaupun barang buktinya itu melalui pemberitaan media pers, harusnya melalui proses Dewan Pers dulu terlebih dahulu. Karena kita kan para penegak hukum yang harus menghormati hukum juga. Jangan melakukan tabrakan-tabrakan. Karena ini kan beritanya itu terkait dengan katanya Yusuf Kalla ya tuduhannya itu diisukan dalam hal pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Baik. Nah, kontek-kontek itulah melebar kemana-mana dan dari barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian itu adalah barang bukti berupa
pemberitaan dari media pers. Baik. Saya kira ini yang harus memang kita perbaiki melalui peninjauan kembali oleh Sylvester Matutina karena dia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sebagaimana amanat daripada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Baik. Bang Hojinuddin, Anda setuju tidak dengan jaksa pernyataan dari Kejagung kalau saat ini sedang memburu, tapi kalau misalnya kita lihat kan aksinya belum ada, hanya wacana aja nih untuk memburu Sylvester Matutina untuk dilacak nih keberadaan di mana sebetulnya? Saya kan akhirnya kita semua tidak bisa ngambil kapasitas setuju atau tidak, faktanya sudah disampaikan, tetapi secara faktual juga tidak ada yang dikerjakan. Karena hari ini masyarakat sudah lama sekali menunggu hukum itu benar-benar ditegakkan, equality, tidak ada pembedaan. Oh, bahwa benar ini ada isu politik di baliknya, iya. Karena tidak mungkin orang yang sudah inkrah kalau tanpa backing politik tidak disanksi. Oke lah kalau mereka menyatakan akan melakukan PK, ya silakan ajukan PK, tetapi semua yang mengajukan PK, toh pada faktanya juga dieksekusi dulu. Dan hari ini kalau kita bicara narasi tentang kubu-kubuan, dulu banyak kok kubu-kubu yang kemudian kontra kepada Jokowi. Misalnya langsung saya address ke Jokowi gitu. Mengkritik dan kemudian mereka merasa dikriminalisasi. Tetap saja mereka masuk ke penjara. Tetap saja mereka diproses, dieksekusi. Lihat saja Jumhur Hidayat, Syah Gandana Nggonan, Gus Nur, Bambang Tri. Ada juga Ustadz Alfian Tanjung. Bahkan ada yang meninggal di penjara, Ustadz Maher Atualibi. Nah hari ini apa pembedaannya? Kok bisa seorang Sylvester tidak dieksekusi padahal sudah inkrah? Kok bisa negara yang katanya sudah meninggalkan era hukum kolonial tetapi masih mengadopsi cara-cara kolonial dalam pembedaan hukum? Dan saya jadi teringat sabda Nabi SAW, rusaknya hukum itu kalau ada pembedaan. Nabi pernah bersabda begini, Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakot laqata'tu yada. Apabila Fatimah anak Nabi sendiri itu mencuri, maka akan dieksekusi dengan potong tangan. Saat itu kan ceritanya ada wanita Bani Makhzum terbukti mencuri, kemudian mencoba mencari backingan orang besar. Dan saat itu Nabi adalah kepala negara besar. Melalui Usamah bin Zaid coba meminta bantuan agar tidak dieksekusi. Tegas, dan hari ini Pak Prabowo Subianto, Anda harus mencontoh Rasulullah. Tegas, seandainya putra Prabowo yang mencuri, kupotong tangannya. Dan hari ini, ya Sylvester Matutina bukan putra Prabowo. Dia memang pernah punya peran, dia pernah punya peran menjadi tim kampanye. Tetapi tidak bisa karena dia tim kampanye, kemudian hukum tidak tegak. Ini yang membuat Pak Prabowo hukum runtuh di negara ini. Ya, ini saya kira saya kurang setuju ya, karena saya merasa ini kurang mengerti hukum kayaknya ini Ahmad Khojinuddin, karena di undang-undang kita tidak ada mengatur terkait dengan potong tangan. Itu hanya aturan terkait dengan pidana, denda. Saya pikir ini soal policy, bukan lagi aturan hukum. Aturan hukum jelas, sudah inkrah eksekusi. Tapi karena tidak ada policy, disitulah letak kewenangan eksekutif tidak bisa menegakkan hukum. Dan ingat, negara ini tidak kosong, ada penguasanya. Ada yang memerintah. Karena itu saya lihat, ini bukan lagi kegagalan dari Kejaksaan. Bahkan saya bisa katakan ini kegagalan negara menegakkan hukum di Republik ini. Ini hukum Indonesia, hari ini hukum Indonesia mengalami peningkatan, bukan kegagalan. Kami ini penegak hukum udah belasan tahun. Jadi polisi, jaksa, hakim semua sedang membenahi tubuhnya sendiri. Artinya di sini kalau ada justifikasi dari saudara Ahmad Khojinuddin, saya anggap itu tidak benar. Jelek sekali hukum kita sampai ada oknum advokat naik ke meja pengadilan, rusak negeri kita hari ini. Saya naik ke meja pengadilan sudah. Saya tidak bilang Anda, berarti Anda yang ngaku. Berarti Anda tidak punya legal standing sebagai advokat. Saya naik ke meja pengadilan itu sudah sengaja. Dan sudah diproses. Ini kita jangan melebar kemana-mana. Kita sedang bicara masalah Sylvester Matutina. Jangan menggoreng. Tidak sengaja. Tidak sengaja dan buktinya saya tidak dihukum. Jadi artinya di sini hukum itu sekarang sedang diperbaiki oleh pemerintah Pak Prabowo. Dan dirusak oleh sahabat penjahat. Dan hari ini Pak Prabowo benar-benar menjadi negarawan sejati sebagai presiden. Tidak ada intervensi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Baik. Kejaksaan Agung begitu tegasnya berjalan, namun mereka juga tidak sepemikiran dengan Ahmad Khojinuddin yang terlalu gegabah dalam menerapkan undang-undang di dalam Indonesia ini. Hari ini negara dipaksa setuju dengan penjahat yang punya sahabat yang harusnya mengintervensi bahwa negara seperti ini lagi dikehendaki. Luar biasa. Rusak negara kita. Baik, kita ke Pak Farji dulu, bagaimana tanggapannya? Saya ini berteman dengan penjahat, dia juga berteman dengan penjahat. Roy Suryo itu temannya dia tuh. Belum ada putusan, belum ada putusan, belum ada putusan. Terpidana. Oke. Kalau bel terpidana. Saudara sudah residipis. Putusan. Roy Suryo residipis. Teman kau juga. Sylvester apa sudah menjalani? Belum. Jalani makanya. Oke. Ada pasalnya sama. Kita fokus dulu di kasusnya Sylvester. Tidak bisa dilaksanakan oleh kejaksaan. Kalau mau itu administrasi. Oke. Tidak bisa sembarangan menerapkan hukum dengan barbar. Oke, Pak Farji silakan. Sampaikan ke Mas Presiden petisi itu.
Jadi Pak Sylvester itu divonis inkrah itu 20 Mei 2019. Ancaman hukumannya itu di atas 4 tahun. Ya. Daluarsa penuntutannya itu 12 tahun. Daluarsa eksekusinya plus Sepertiga. Iya. Tambah 6 berarti. tambah 6 kan? Berarti 16 tahun. Hitungannya 20 Mei 2019, daluarsanya adalah 21 Mei 2035. Jadi terhitung dari saat inkrah. Saat inkrah Oke. hitungannya. Nah, soal yang kedua, Ya, soal kalau, bagaimana mohon maaf Prof interupsi ya. Ya, gimana? Karena Silakan. kalau memang yang dijelaskan oleh Prof Suparji, mohon maaf nih Bang ya. Karena beliau juga adalah sahabat baik saya, ya kan. Oke. Jadi kita dialog saja. Karena yang disampaikan oleh Prof Suparji itu diatur dalam pasal 78 KUHP lama. Dan itu ini bukan di masa penuntutan lagi, tapi masa dalam menjalani pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 2, mungkin bisa dibaca lagi Prof 84 ya, ayat 2. itu diatur di pasal Kan itu. 142 KUHP yang baru. Iya, KUHP karena yang baru. iya, Tidak 142 terjadi KUHP perubahan baru. secara Tapi signifikan. Kan, Prof, kita jangan juga salah pemahaman terkait dengan konteks di dalam proses tuntutan dan menjalani masa pidana. Karena kalau dalam masa tuntutan itu kan 1 tahun 78 untuk tadi 3 tahun, yang Iya, 3 tahun setuju, untuk 6 gitu. tahun sampai 12 tahun. Iya. Itu dalam tuntutan. Ini kan bukan tuntutan lagi yang kita Iya. bahas konteks hari ini, tapi dia masa menjalani pidana tadi. Makanya Empat tadi, penerapannya yang di pasal lama. 142 KUHP baru dengan regulasi yang lama di pasal 84 KUHP tadi gitu. Tidak ada Dian. perubahan. Kalau Pak Parji, Ya, setuju bahwa dibedakan daluarsa penuntutan dan daluarsa menjalani putusan, ya. Bahwa memang ada hitungan-hitungannya. Dan kemudian yang KUHP yang baru di pasal 142 ayat 2 juga diatur tentang masa daluarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup. Nah, jadi itu clear ya. Saya kira itu perbedaan pandang hal yang biasa lah. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tadi soal nyebut-nyebut Pak Presiden Prabowo gitu, yang harapannya juga bagaimana memberikan perhatian terhadap penegakan hukum itu. berarti intinya adalah Sylvester masih bisa dieksekusi. Masih bisa dan dieksekusi. belum masuk daluarsa. Ya, Oke, kalau kita nggak perlu- akan bahasnya seusai jeda, Pak Parji. Nggak perlu eksekusi. Kalau perlu ya, eksekusi, kan hadir saja. jaksanya Oke, ini. kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah di Interupsi. Anda kembali di Interupsi, pemirsa. Kita ke Pak Parji. Pak Parji, apa sih sebetulnya yang membuat Kejaksaan Agung tuh nampaknya berat sekali untuk mengeksekusi Sylvester? Ya karena orangnya belum ada. Jadi menurut saya ini bukan soal berat ya, tetapi soal bagaimana kesadaran yang mungkin memang tidak bisa tumbuh kesadaran itu karena mungkin merasa tidak bersalah, merasa ini dan sebagainya. Artinya mau atau tidaknya Kejaksaan Agung ini menemukan Kita Sylvester. bantu sekarang sepenuhnya Kejaksaan Agung untuk menemukan Sylvester. Oke. Mungkin sudah dikeluarkan DPO, mungkin perlu ada semacam insentif bagi siapa yang menemukan. Iya. Karena ini saya kira memang Oke. merusak reputasi kejaksaan kalau seandainya tidak ditemukan di luar prestasi yang luar biasa gitu loh. Ya. Berarti apa yang disampaikan selama ini di konferensi pers bahwa saat ini tim pemburu buron ini sedang bekerja untuk mengejar Sylvester Matutina, ini apakah hanya lip service saja gitu? Saya kira tidak lip service, saya kira sungguh-sungguh memburu, sungguh-sungguh mencari dan mungkin ya Sylvester lihai yang kemudian sembunyi atau kemudian disembunyikan kita tidak tahu. Maka menurut saya di interupsi ini kita dukung sepenuhnya Kejaksaan Agung untuk menemukan Sylvester dengan tetap memperhatikan prosedur penangkapan, prosedur eksekusinya, perlindungan hak asasi manusianya. Karena sekali lagi bahwa syarat untuk dieksekusi telah terpenuhi. Oke, Bang Hazinuddin, Anda percaya tidak bahwa Kejaksaan Agung ini benar-benar mencari? Saya mencabut kepercayaan saya pada urusan ini kepada Kejaksaan Agung sebelum Kejaksaan Agung membuktikan kepada publik bahwa benar-benar bisa melakukan penangkapan terhadap Sylvester Matutina. Kenapa? Tidak masuk akal gitu. Kalau yang melakukan penangkapan itu lembaga swasta atau kita yang tidak punya kewenangan, tidak punya sumber daya, tidak punya daya paksa, oke lah kita maklum. Atau mungkin warga yang kena bencana, overmah. Tapi ini negara dengan fasilitas sumber daya, alat, dan berbagai sarana prasarana. Ya mungkin saja tidak bisa ketemu. Ya ngejar Sylvester Matutina ke Papua, orangnya ada di Solo, misalnya begitu. Jadi saya pikir hari ini justru ini
bukan hanya Kejaksaan Agung, reputasi kekuasaan. Karena salah satu janji Pak Prabowo adalah penegakan hukum. Apalagi saat ini Kejaksaan lagi naik daun. Lagi naik daun. Jadi orang akan menganggap apakah benar ya misalnya kemarin pada kasus. Tapi ini interupsi, bahwa tidak sekedar Kejaksaan Agung yang tidak bisa menemukan orang, KPK saja tidak masukkan Harun Masiku juga gitu loh. Iya. Jadi memang negara ini penuh misteri juga gitu loh. Jadi tidak bisa hanya mengatakan Kejaksaan Agung. Kalau Harun Masiku masih relevan, Prof, karena memang tidak ditemui. Kalau ini kan pengakuannya masih ada tadi. Sahabatnya menyatakan itu lain lagi soal pengakuan, nggak ada. Bang Firdaus benar menyimpang. Masih ada dalam keluarganya, bersama keluarganya. Saya kemarin pada debat yang lain katanya Bang Silverton masih ada di Jakarta. Oke, kita tanya dulu sama sahabatnya. Tidak sependapat dengan prinsip-prinsip hukum Pak Profesor tadi. Karena saya menilai bahwa Pak Profesor masih banyak baca lagi, harus banyak baca lagi. Di Indonesia ini Pak Profesor, ada yang namanya ajas oportunitas. Ajas oportunitas itu mengelabui hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Mengelabui? Ya, mengelabui dan membayang-bayangi dan menakut-nakuti proses hukum dan hukum. Pak Profesor, kenapa saya bilang ada ajas oportunitas, ajas kekuasaan semu? Ada pasal-pasal yang dituangkan di dalam Undang-Undang 16 tahun 2004, ya. Pasal 35C salah satunya. Bahwa pejabat dan turunannya tidak bisa diperiksa dan dipidana oleh jaksa apabila berkaitan dengan kepentingan umum. Dan demi kepentingan umum itu juga harus dibaca oleh Pak Profesor. Yang sekarang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Jadi Pak Profesor jangan kebanyakan baca. Dari tadi saya lihat Pak Profesor ini referensinya nih Google. Bukan, saya bukan ada Google. Harusnya Pak Profesor tuh baca dari rumah, jangan bawa Google. Ya, betul. Google itu kadang-kadang ada salahnya loh Pak Profesor. Jadi gini maksud saya, Pak Profesor jangan mengacu pada literasi Google. Jadi harus Pak Profesor banyak baca, cari referensi-referensi sehingga Pak Profesor tidak menyesatkan proses hukum yang ada di Indonesia. Dan Indonesia ini menjadi tercerahkan karena advice hukum yang diberikan oleh Pak Profesor. Kalau Pak Profesor dikit-dikit baca Google, sepotong-potong lalu menjabarkan. Asas mengelabui, membayang-bayang hukum itu tidak ada. Asas demi kepentingan hukum dihentikan, demi kepentingan umum dihentikan. Itu yang benar. Masalahnya sekarang ini ajas kepentingan umum buat siapa? Ajas oportunitas, ajas kekuasaan semu itu sedang berjalan sehari ini. Nah itulah yang sedang dibahas oleh kita. Setiap perkara hukum, baik pidana maupun perdata yang berkaitan langsung dengan pejabat publik, apalagi setingkat presiden dan presiden, itu tidak bisa tembus Pak Profesor. Tidak ada yang tembus. Kalau ada presiden atau presiden yang sudah dihukum, itu bisa menjadi jurisprudensi. Tapi dari mulai negara Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak ada dan belum pernah terjadi presiden dan wakil presiden dihukum. Itu kenapa? Karena ada ajas oportunitas tadi Pak Profesor. Ini bahas apa? Asas demi kepentingan umum itu dihentikan. Makanya Pak Profesor harus banyak belajar. Jangan banyak baca Google, belajar. Jadi maksud saya gini loh Pak Profesor. Jangan menggiring opini itu seakan-akan. Saya tahan-tahan ya. Saya tahan-tahan tidak komentar. Tetapi ini bisa bahaya buat masyarakat. Pak Jaksa Agung itu sedang bekerja sekarang Pak Profesor. Dan mereka bekerja itu penuh analisa. Analisa sebenarnya pemerintah gitu loh. Penuh analisa, gak bisa sembarang seperti bapak-bapak yang maunya nangkap. Kan ada pasal 193 saya bilang. Pasal 193 ya, pasal 193 KUHP itu jaksa bisa menyampingkan proses atau hakim bisa menyampingkan proses penahanan daripada jaksa atau hakim? Hakim bisa menyampingkan proses penahanan jaksa dan hakim artinya. Bisa jaksa atau hakim? Jaksa dan hakim. Hakim atau jaksa? Karena jangan jaksa. Yang melaksanakan jaksa kan gitu. Hakim atau jaksa? Hakim dan jaksa. Oh jaksa juga? Iya jaksa juga. Oh iya, atau hakim? Jangan hakim? Jaksa dan hakim. Jadi maksud saya begini Pak Profesor. Ya, ada pasal 193 yang harus dipatuhi juga. Kenapa? Walaupun orang itu sudah dituntut pidana, tapi kalau kurang yakin, ya nggak bisa dong ditangkap, ditahan. Gimana Bang Khosrudin? Kenapa legal standing yang melaporin siapa? Pak Yusuf Kala tidak melaporkan. Oke, kita kasih. Kan ponakannya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Bang Khosrudin. Prosesnya sudah salah dari pertama. Kecuali proses itu masih di sidang, masih kita libatkan peran hakim dalam proses ini. Kecuali ini masih di penyidikan, kita libatkan pasal 193 itu menjelaskan apabila sudah ada putusan. Baru jaksa hakim masih itu bisa melaksanakan. Ini sudah putusan dan sudah inkrah. Bahkan Jaksa Agung menyatakan sedang memburu. Itu artinya apa? Sudah nggak ada alasan yang lain. Cuman persoalannya kenapa sampai hari ini Jaksa Agung kok nggak bisa nangkap Silverton Matutina? Saya jadi kepikiran jangan-jangan butuh sewa jasa swasta. Jawabannya adalah pelapornya salah bukan Yusuf Kala. Itu jawabannya.
Saya menyarankan Keputusan. negara sebenarnya sewa laskar pembasmi Firdaus Wibowo. Baru bisa dibasmi itu kayaknya. Karena negara kalah. Bang Firdaus kayaknya harus sewa deh itu. Harus dibantu deh. Karena negara ini nggak mempan kayaknya. Saya sedang membantu negara, makanya saya bela negara Pakai sekarang laskar ini. pembasminya itu. Bukan Kalau perlu lompat-lompat itu pembasminya salto akan gitu. membasmi Roy Suryo dengan kawan-kawan termasuk kalian. Iya. Kita stick dulu nih ke kasus Sylvester. Bang Fitra gimana nih tadi tanggapannya? Karena kasus Sylvester ini adalah kasus kecil ya. Kalau memang ini menjadi problem bagi masyarakat dan kepentingan umum, saya kira Presiden Prabowo bisa mengeluarkan amnesti. Karena seperti kasus Tom Lembong maupun Hasto ya, itu mendapatkan amnesti maupun abolisi dari Presiden. Apabila kita lihat kasus ini kan menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat dan menguras energi, ya di sini perlu kebijaksanaan dari seorang presiden. Karena ini lahir daripada suatu problem ataupun persoalan terkait dengan pemberitaan-pemberitaan dari hasil jurnalistik. Yang artinya demonstrasi kritikan yang dilakukan oleh Sylvester tersebut merupakan suatu bahan kritikan ketika dia melakukan unjuk rasa. Oke. Saya kira kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan unjuk rasa itu sah-sah saja. Tapi ketika unjuk rasa dilakukan oleh seseorang ada yang baper, ini yang menjadi persoalan. Apalagi pelapornya itu bukan korban langsung. Oke. Nah ini yang menjadi catatan kita bersama bahwasanya saya melihat kasus ini masuk dalam suatu kasus kasuistis yang bertabrakan dengan syarat-syarat formil maupun material yang terjadi. Gitu. Baik, Bang Hazinuddin setuju tidak kalau Sylvester Matutina dapat amnesti dari Prabowo? Sekarang yang kasih amnesti itu ya akan mikir, oh ini di penjara sehari pun nggak pernah itu. Oke lah kita reversi Tom Lembong. Oke. Kita reversi Hasto. Amnesti itu nggak mesti harus Mereka pernah menjalani setidaknya itikat baik mereka menghormati hukum. Ini orang nggak menghormati hukum. Bagaimana negara memberi pengampunan terhadap orang yang nggak menghargai hukum? Bahkan hari ini Sylvester Matutina telah menjatuhkan marwah hukum di negeri ini karena ulahnya. Kecuali dia nggak menjatuhkan, nggak ada. menyerahkan diri, kemudian dieksekusi, baru bisa undang-undangnya ada, peraturannya ada, menyerahkan diri gimana? Ya, gimana Pak Marfan? Presiden minta amnesti tapi mungkin akan ditangkap Prosesnya kalau ambigu, menghadap. harus diperiksa kode etiknya gitu loh. Yang jelas harus langsung hadap dulu. Harus dieksekusi dulu baru bisa dapat amnesti. Gitu. Nggak bisa, Kalau proses gitu. unjuk rasa nggak bisa. Ya, terus siapa yang memohon mau siapa? Mau kuasanya? Apalagi barang buktinya mau penasihat itu hukumnya adalah foto yang memohon klip dari atau media. kirim surat saja kan nggak bisa. Harus yang bersangkutan kan untuk mengajukan saya itu. kira nggak mesti masalah permohonan segala macam. Kasus Hasto dan Tom Lembong juga nggak ada permohonan ya diberikan oleh presiden. Saya kira menjadi Kalau makin memang ini lama menguras makin liar energi itu karena tidak kunjung berbangsa dan dieksekusi. bernegara Sebenarnya kalau ini dieksekusi merupakan masuk penjara suatu selesai solusi. ini Karena urusan. kasus Akan ini ada lagi sahabat Mbak itu penjahat. Mbak Diandra Ya, perlu nggak kita ada kawan ketahui. penjahat, Ini nggak ada kasusnya hanya narasi barang membela buktinya penjahat terkait hilang, dengan karena udah pemberitaan loh. dieksekusi, begitu. Oke, Ini hal kita elemen kayak lanjutkan gitu. lagi. Kasus cuma tipis Usai seperti jeda, itu, tapi Bapak-bapak dihukum orang tetaplah di salah. interupsi. Anda kembali di interupsi pemirsa. Bang Firdaus, ada sebagai sahabat dari Sylvester ini pernah berpikiran tidak? Udahlah Sylvester kamu muncul aja ke publik gitu. Enggak sih, memang nggak harus muncul. Kenapa? Karena kan undang-undangnya sudah menentukan itu. Pasalnya sudah ada, undang-undangnya udah ada. Mau Kan ngapain untuk lagi? menunjukkan bahwa dia taat hukum. Hari ini Sylvester tidak ditahan bukan karena kesalahan Sylvester, tapi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kenapa tidak ditangkap? Sementara perintah dalam amar putusan kan ada untuk menahan Sylvester. Jadi bukan kesalahan Sylvester. Lantas kalau seandainya hari ini bergulir menjadi kadaluarsa perkara tersebut dalam proses penahanan Sylvester, jadi jangan salahkan Sylvesternya, salahkanlah rumput yang bergoyang gitu. Jadi tetap Kenapa bolanya, jangan gitu? jadi tetap bolanya menurut Abang di kejaksaan gitu ya. Kejaksaan dong. Bang Gitu. Fitra gimana? Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh dari pihak sana maupun pihak sini, bahwasanya saya sependapat dan sepemikiran dengan Prof. Suparji, pasal 84 tadi bahwasanya kasus tersebut sudah daluarsa. Kita melihat persepsinya dari dua sisi, silakan saja, karena ini merupakan perbedaan pendapat dan itu merupakan hak bagi semua pihak dan itu demokrasi kan gitu. Tapi yang pasti kalau memang kasus ini berlarut-larut seperti ini, saya kira Presiden harus memberikan kepastian hukum atas kasus Sylvester ini biar tidak menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun ceritanya, kasus Sylvester ini kan asal muasalnya itu dari unjuk rasa. Nah, saya kira di sinilah diberikan perlindungan negara terhadap Sylvester gitu. kalau dia menganggap ini sudah daluarsa, Iya. kenapa nggak muncul aja ke publik? Yang mana? Kan Sylvesternya, kenapa dia nggak muncul aja Kan ke publik kita gitu, Bang? berpikir positif aja, mungkin beliau lagi sakit, lagi di luar negeri. Hari Kan ini kita nggak bisa menimbulkan, apalagi kan
saya juga nggak ada kaitannya dengan Sylvester. Mungkin sahabat Sylvester bisa menjelaskan itu. Tapi yang pasti saya berbicara dari konteks hukum untuk mengurangi energi yang terkuras rakyat ini perlu ada ketegasan daripada seorang presiden. Ini yang kita tunggu-tunggu, apakah presiden memberikan hak yang sama terhadap Sylvester dalam kaitan kasus ini seperti yang dialami oleh Hasto dan Tom Lembong. Emang sakit apa sih Bang sebetulnya? Ya kan kita berpikir positif, mungkin beliau lagi sakit ataupun kurang enak badan, kan kita nggak tahu. Mungkin sahabat Sylvester bisa tahu itu. Tahu Bang, dia sakit apa Bang? Jadi begini, saya tidak mendalami Sylvester bagaimana dan kenapa, saya tetap mengacu kepada undang-undang. Jadi hari ini Sylvester tidak muncul itu karena hukum sosial ya. Ada banyak tekanan-tekanan sosial yang dilakukan melalui provokasi-provokasi yang disuarakan oleh mungkin Ahmad Kojiduddin kawan-kawan kan gitu. Mungkin ya macam seperti itu. Masa Jadi sehingga orang itu terpancing sehingga akhirnya Sylvester terancam. Bahkan dicebarkan namanya gitu loh. Artinya di sini kenapa lantas Sylvester ini tidak keluar? Tidak keluar ya karena dia ini sudah tertekan dan terancam. Terancam karena situasi sekarang ini kan provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Kojiduddin CS ini itu sangat bahaya sekali bagi stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi di sini ini jangan dianggap gampang. Makanya saya bilang hari ini saya tegaskan bahwa Sylvester bukan karena takut, bukan dia penjahat, tapi karena undang-undang yang melarang beliau artinya pihak-pihak yang meminta Sylvester itu untuk ditahan segera adalah pihak yang memprovokasi. Memprovokasi. Sekarang saya tanya sama Ahmad Kojiduddin dan Pak Profesor. Anda minta Sylvester minta ditangkap ini, Anda legal standingnya apa berdua? Sebagai apa saya tanya? Begini. Sementara Pak Yusuf Kala nggak minta. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban itu dalam konteks yang saya tanya legal standing jangan ngacung kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau ada putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda ini bodohnya pindah surat kuasa sama Yusuf Kala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya aja nggak ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap. Itu surat kuasa. Warga negara itu adalah bagian dari negara gimana? Kami hadir di legal standingnya mana bos? Surat kuasa. Minta surat kuasa sampai Yusuf Kala baru teriak. Tadi ya soal daluarsa ini jangan sampai kita bodoh ya. Yusuf Kala aja nggak kenal kamu gimana? Oke, Nanti dia naik meja lagi soalnya. Oke. Bang, berarti menurut Bang Husnudin ini legal standing Anda sebagai warga negara karena itu sudah di putusan. Oke. Tapi saya mau luruskan ya soal daluarsa. Jadi begini, kalau kita bicara daluarsa, itu tidak ada perbedaan pendapat sesungguhnya. Daluarsa itu ada dua. Daluarsa penuntutan, daluarsa pemidanaan. Nah, pada saat masuk daluarsa pemidanaan diatur di 84, daluarsa pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan tadi sudah dirujuk pasal 78. Sudah jelas 12 tahun ditambah sepertiga. Sudah jelas. Jadi khawatirnya Sylvester itu hilang 2035 karena kalau 2035 benar-benar ini daluarsa. Oke, Bang Parji gimana tanggapannya? Sama bahwa tadi pengusaha uranium yang terhormat itu soal asas oportunitas. Asas oportunitas itu sependek pengetahuan saya, menurut KUHAP, adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Produknya deponering kalau itu. Bisa mewujudkan deponering. Jadi itu penuntutan bisa dihentikan. Itulah asas oportunitas. Tidak ada asas mengelabui gitu. Terus yang kedua, soal legal standing. Bahwa dalam konteks ini tidak lagi bicara legal standing, tapi kita bicara bahwa ini ada satu putusan yang sudah inkrah, maka ya kemudian harus dieksekusi. Deponering udah lewat Pak Profesor, makanya jangan kebanyakan baca Google. Deponering itu masa penuntutan, bukan masa putusan. Gimana sih Pak Profesor? Jadi deponering itu sudah nggak berlaku lagi setelah putusan. Ada oportunitas ya. Menjelaskan deponeringnya tadi, kalau bicara tentang asas oportunitas itu ada di penuntutan, ada di jaksa. Kalau Jaksa Agung namanya deponering. Itu apa sih? Legal standing apa? Lu baca aja tadi legal standing aja nggak ngerti gimana? Legal standing. Lu ngomong
interupsi ya. Artinya Firdaus ingin menjelaskan, lu jangan main cerita legal standing aja nggak ngerti. Makanya gue ngomong. Gimana? Bang Fitra coba silakan. Jadi yang pertama begini ya. Jadi kita harus paham legal standing itu apa sih, biar saya jawab. Legal standing itu berupa kewenangan ataupun kedudukan hukum ya. Dia berwenang untuk mewakili seseorang tersebut. Sepertinya ada surat kuasa daripada Pak Yusuf Kalla. Kita kan membahas terkait dengan legal standing dalam hal laporan polisi terhadap Silvester tersebut. Nah ini yang kita kaji secara formilnya kan gitu. Makanya tepat yang dibilang oleh Firdaus tadi. Ini bukan main-main ini. Firdaus lihat nih. Panglima hukum beliau bintangnya 5. Panglima hukum banyak. Panglima hukum Bentar lagi jadi bintang 7 ini biar 16. Yang disampaikan oleh Firdaus itu. Jelas putusan bicara legal standing. Dia menanyakan legal standing terkait dengan kasus Silvester ini kepada Ahmad Kojinuddin. Karena apa? Karena saya lihat di sini yang ribut ataupun yang keberatan itu bukan Yusuf Kalla. Tapi Ahmad Kojinuddin dan kawan-kawan sampai demo ke Kejaksaan Agung dan lain-lainnya. Wajar toh ya. Firdaus Oibowo ya selaku pemilik gunung uranium untuk mempertanyakan itu. Ya, gitu loh. Jadi ini beliau ini dari bintangnya. Gua tanya lu masih temen gue nih. Bukan. Jangan sampai kita perang lagi nih. Bukan itu. Masih temen Maksud gua ya. Bicara berwarga negara. Ini pemikiran Firdaus ini sangat cerdas sekali. Karena mengingat ini nggak bisa dijawab oleh Kojinuddin. Karena Kojinuddin jawab legal standing itu adalah warga negara. Saya kira itu hal yang salah dan keliru. Udah kita bicara putusan kok hari ini, bukan sedang menyelidiki, menuntut dan seterusnya. Tapi kenapa membahas deponering? Sulit sekali Jadi ya. deponering itu relevansinya itu bukan di dalam untuk dalam dan putusan, difahamkan tentang tapi hukum. itu dalam Pertama, penuntutan. orang Itu yang lebih membuktikan. salah. Penuntutan. Makanya harus Yang kedua dibuktikan gitu sahabat loh. Silvester Matutina. Jadi Diandra ya, jadi kita harus pahami juga, jangan juga kita menjelaskan sesuatu tapi menyesatkan publik. Ini yang tidak tepat dan ini tidak bagus juga. Apalagi dan itu menyebutkan suatu daluarsa perkara yang hari dalam ini diulang-ulang itu menyesatkan publik karena belum daluarsa gitu loh. Teman sampean sendiri menjelaskan di dalam pasal 84 ayat 3-nya. Kalau ini daluarsa nggak akan Jaksa Agung itu perintah dibaca eksekusi. juga di dalam Ini penjelasan penyesatan pasal bolak-balik 84 daluarsa, tadi gitu loh. daluarsa, Jadi kita dalu nggak usah sana, bicara dalu sini, sedangkan dalu situ. Anda sendiri tidak mengerti arti legal standing tadi gitu loh. Sehingga saya jawab pengertian legal standing yang dimaksud oleh Firdaus Oibowo seperti itu tadi. Makanya Diandra kalau melihat peristiwa Juru tafsir kejaksaan sekarang juru tafsir yang ribut itu Anda ini bukan juru tafsir, sampaikan saja pendapat. Kalau ditanya JK-nya dia nggak ada, biasa-biasa aja dia. Yang sibuk mereka berarti kan ada unsur kebencian. Karena setiap orang berhak sibuk demi hukum di negara kita. Kalau yang lain gak sibuk ya biarkan saja. Kalau ada yang sibuk itu hak kemerdekaan siapa dapat. Anda juga sibuk membela Silvester, ya biarkan saja. Gak ada masalah bagi kami. Gak ada masalah. Anda menjadi sahabat Silvester gak ada masalah. Menjadi pembela Silvester gak ada masalah. Tapi kami warga negara berkepentingan konstitusi dilaksanakan karena demi moral hukum dan negara di Republik ini. Dan Silvester sangat vokal sekali dalam membela Jokowi. Gitu aja intinya. Soalnya di situ. Dan itu yang membuat dia tidak dieksekusi sampai hari ini. Problemnya adalah Terakhir, Jokowi. itulah yang terakhir. Bang Daus sebagai closing statement. Terakhir, silakan. Jadi begini ya, untuk memberitahu mereka ini udah bebel ya, udah susah. Jadi perlu baca Yasin 2 hari 2 malam baru masuk dalam pikiran mereka. Agak paham sedikit aja mohon. Enggak perlu. Nggak bisa ya sudah. Enggak perlu. Jadi gini, ya. Jadi sebenarnya Silvester Matutina itu hari ini tidak ditahan karena undang-undang yang melarang Silvester ditahan. Ada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Jadi jangan paksakan jaksa harus menangkap Silvester. Apa dasar hukumnya? Sementara jaksa yang tidak melaksanakan proses penahanan pada Silvester itu termaktub juga di dalam pelanggaran kode etik kejaksaan. Ada di dalam peraturan jaksa, Perja. Jadi artinya di sini jangan maksakan tangkap. Emangnya ini ayam liar apa ditangkap? Ini pejabat loh. Ini pejabat negara. Gimana? Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung di Interupsi. Terima kasih Bang Fitra. Bang Firdaus, terima kasih sudah bergabung hari ini. Bang Kojinuddin, Pak Supardi, terima kasih banyak sudah bergabung di Interupsi. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu, Jangan Salah Menilaiku. Gimana? Jangan kau salah menilaiku. Mungkin kau memang salah. Semua sikap diamku ini. Terima kasih abang-abang. Di dalam lubuk hatiku. Pemirsa, jika yang bersalah tak segera dijemput paksa, maka publik berhak bertanya, apakah hukum berlaku untuk semua atau hanya tegas untuk mereka yang tak punya kuasa? Saya Diandra Mukni, nantikan Interupsi pekan depan. Sampai jumpa.